Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Aza Nusra Putri, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum, dan teman-teman seperjuangan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada hari ini yaitu mengenai struktur dan organisasi tubuh hewan. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Salsabila Alia, sebagai moderator, Dea Iniari Sidaputar sebagai presentator pertama, Dewi Sri Mulyani sebagai presentator kedua, Suhaila sebagai presentator ketiga, dan Fadia Puspita Ayu sebagai presentator keempat. Baiklah, kepada teman kami Dea Iniari Sidaputar, dipersilahkan untuk menjelaskan materi yang pertama. Klasifikasi dan karakteristik jaringan hewan. Struktur tubuh hewan terdiri dari jaringan, organ, dan sistem organ. Jaringan merupakan kumpulan sel-sel dengan struktur fungsi yang sama. Suatu jaringan disatukan oleh suatu matriks ekstraseluler lengket yang melapisi sel-sel itu atau menenun mereka bersama-sama. Sehingga jaringan atau tisu berasal dari bahasa Latin yang berarti tenunan. Jaringan penyusun pada hewan adalah jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Jaringan epitelium atau sering kita sebut jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Fungsi jaringan epitel yang pertama, jaringan epitel di bagian luar tubuh dan permukaan luar tubuh berfungsi sebagai pelindung tubuh dari luka akibat gangguan mekanis, serangga, mikroorganisme, patogen, dan kehilangan cairan. Yang kedua, jaringan yang terdapat di permukaan dalam organ tubuh berfungsi dalam proses absorpsi dan proteksi. Yang ketiga, sebagai jaringan epitel berfungsi sebagai kelenjar. Jaringan epitel dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan sel serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Berikut merupakan jaringan epitel pada hewan. Jaringan epitel berdasarkan struktur dan jumlah lapisan sel. A. Ada jaringan epitel simplex. Jaringan dari satu lapis sel saja. Contoh yang pertama yaitu epitel pipis lapis, yang kedua epitel kubus lapis, yang ketiga merupakan epitel silindris lapis, yang keempat ada epitel silindris lapis bersila, serta yang kelima ada epitel silindris berlapis semu. Jaringan yang kedua yaitu jaringan epitel kompleks. Terdiri dari beberapa lapis sel, contoh yang pertama yaitu epitel pipi berlapis, yang kedua epitel kubus berlapis, yang ketiga epitel silindris berlapis, serta yang keempat epitel transisional. Jaringan epitel berdasarkan struktur dan fungsi. Yang pertama, berdasarkan struktur dan fungsinya, epitel dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada jaringan epitel kelenjar atau eksokrin dan endokrin, serta yang kedua ada jaringan epitel penutup. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada penyaji berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Dea. Jaringan ikat atau pengikat. Jaringan ikat atau pengikat bisa juga disebut sebagai jaringan penyambung karena fungsinya untuk mengikat dan menyokong jaringan lain. Jaringan ini terbentuk dari perkembangan lapisan mesoderma embrio. Ciri-ciri jaringan pengikat diantaranya letak sel-sel penyusunnya berpencar-pencar dan jika berhubungan hanya pada ujung-ujung protoplasmanya. Fungsi jaringan ikat lainnya selain sebagai pengikat dan penyokong adalah untuk mengisi rongga di antara organ-organ dan menghasilkan imunitas.
Komponen jaringan pengikat. Jaringan pengikat pada dasarnya tersusun atas matriks dan sel-sel penyusun jaringan pengikat. 1. Matriks. Matriks tersusun atas serabut-serabut dan bahan dasar. Serabut dibedakan menjadi serabut kolagen, serabut elastis, dan juga serabut retikuler. Bahan dasar matriks terdiri atas asam mukopolisakarida. Yang kedua, sel-sel penyusun jaringan. Sel-sel penyusun jaringan pada hewan lebih banyak dan kompleks. Jaringan hewan terdiri dari fibroblast, makrofag, sel emas atau sel tiang, sel lemak, dan sel darah putih atau leukosit. Jenis-jenis jaringan pengikat. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jenis jaringan pengikat dapat dikelompokkan menjadi jaringan pengikat biasa dan jaringan pengikat dengan sifat khusus. A. Jaringan pengikat biasa. Jaringan pengikat biasa dibedakan menjadi jaringan pengikat longgar dan jaringan pengikat padat. Jaringan pengikat longgar memiliki susunan serat-serat yang longgar. Matriksnya berupa cairan lendir atau mukus. Pada matriks terdapat berkas serabut kolagen yang fleksibel, tetapi tidak elastis. Jaringan ini terdiri dari jaringan adiposa, jaringan areolar, dan jaringan retikuler. Jaringan pengikat padat tersusun atas serat yang strukturnya padat, terutama serabut kolagen padat. Terdapat 3 jenis utama dari jaringan ini, yakni jaringan ikat padat teratur, jaringan ikat padat tidak teratur, dan jaringan elastis. Berikut adalah gambar jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. B. Jaringan pengikat khusus. Jaringan pengikat dengan sifat khusus terdiri atas jaringan tulang rawan atau kartilago, jaringan tulang keras atau osteon, dan jaringan darah dan jaringan limfa. 1. Jaringan tulang rawan atau kartilago. Ada 3 jenis, yaitu kartilago hialin, kartilago fibrosa, dan kartilago elastis. 2. Jaringan tulang sejati atau osteon. Jaringan tulang sejati dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tulang keras atau tulang kompak dan tulang berongga atau tulang spons. Berdasarkan susunan matriksnya, jaringan tulang dibedakan menjadi tulang keras atau tulang kompak dan tulang berongga atau tulang spons. Tulang keras memiliki matriks yang susunannya rapat. Sementara itu, tulang spons memiliki susunan matriks longgar atau berongga. Susunan anatomi tulang pipa terdiri atas bagian epifisis di kedua ujung dan diafisis di bagian tengah. Epifisis tulang pipa berbentuk bonggol serta tersusun oleh periosteum dan tulang rawan. Diafisis tulang pipa terdiri atas periosteum, tulang keras, tulang spons, dan rongga sumsum tulang. Selanjutnya kepada Suhaila. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Yang ketiga, jaringan darah. Jaringan darah terdiri atas substansi cair dan substansi padat. Substansi cair disebut plasma darah, sedangkan substansi padat berupa sel-sel darah. Tipe sel-sel darah dibedakan menjadi sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping-keping darah trombosit. 4. Jaringan limfa, getah bening. Limfa merupakan suatu cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan kembali ke aliran darah. Limfa berfungsi mengangkut cairan jaring, protein, lemak, dan zat-zat lain dari jaringan ke sistem peredaran. Bisa dilihat di samping gambarnya. Selanjutnya, jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot. Jaringan otot memiliki kemampuan berkontraksi sehingga berfungsi melakukan pergerakan pada organ tubuh atau bagian tubuh. Jaringan otot dapat berkontraksi karena adanya serabut kontraktil yang tersusun atas filamen, aktin, dan miosin. Jaringan otot dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, otot rongkal, dan otot jantung. Bisa dilihat di gambar bawah ini bentuk jaringan otot. Jaringan otot lurik, jaringan otot polos, jaringan otot jantung. Perbedaan jaringan otot.
Jaringan otot lurik, bentuk selnya silindaris atau serabut panjang. Inti sel berjumlah banyak dan terletak di tepi sel. Cara kerjanya bawah kehendak otot sadar. Kontraksinya cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Letaknya melekat pada rangka, lidah, bibir, dan kelopak mata. Tidak terdapat diskus interkalaris. Jaringan otot polos. Bentuk selnya seperti gelendong, bagian tengah besar dan ujungnya meruncing. Inti sel berjumlah 1 dan terletak di tengah sel. Cara kerjanya di luar kehendak otot tidak sadar. Kontraksinya lambat dan lama, serta tidak mudah lelah. Terletak pada alat-alat tubuh bagian dalam, misalnya saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih, dan pembuluh limpa. Tidak terdapat diskus interkalaris. Jaringan otot jantung. Bentuk selnya silindaris atau serabut pendek dan bercabang-cabangan. Inti selnya berjumlah 1 atau 2 dan terletak di tengah sel. Cara kerjanya di luar kehendak otot tidak sadar. Kontraksinya otomatis teratur, tidak mudah lelah, dan beraksi lambat. Terletak di jantung, terdapat diskus interkalaris. Jaringan saraf. Jaringan saraf tersebar di seluruh tubuh sebagai jaringan komunikasi yang terintegrasi. Secara anatomis, susunan saraf dibagi dalam susunan saraf pusat (SSP) yang terdiri atas otak dan madula spinalis, dan susunan saraf tepi yang terdiri atas serabut saraf dan kumpulan kecil sel-sel saraf yang disebut ganglia saraf. Secara struktural, jaringan saraf terdiri atas 2 jenis sel saraf atau neuron dan beberapa jenis sel glia. Neuron terdiri atas badan sel saraf, neurit, dan dendrit. Bagian-bagian neuron bisa dilihat di gambar di bawah ini. Dendrit, inti sel, badan sel, akson, sinaps, sel cuan, selubung mielin, nodus, ranvier. Baiklah, saya lanjutkan ke penyaji selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari sebelum materi ini. Organisasi hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah atau invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang, serta memiliki struktur morfologi dan anatomi lebih sederhana dibandingkan dengan kelompok hewan bertulang punggung atau belakang. Hewan invertebrata dikelompokkan menjadi beberapa filum, yaitu Porifera, Cnidaria, Stenopora, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Moluska, Arthropoda, dan Echinodermata. Beberapa contohnya adalah ubur-ubur, cacing pita, cacing tanah, cacing hisap, cumi-cumi, siput, kerang mutiara, laba-laba, kelabang, kepiting, lebah, lebah madu, bintang laut, bulu babi, landak laut, dan teripang. Ciri-ciri umum hewan invertebrata. Yang pertama, tidak ada tulang belakang atau tulang punggung. Terus mereka adalah organisme multiseluler, jadi tidak memiliki dinding sel. Lalu yang ketiga, memiliki tulang endoskeleton atau tulang keras. Terus lambat dan berukuran kecil di alam. Yang kelima, invertebrata tidak dapat menempati beberapa lingkungan meski mereka ditemukan di lingkungan yang keras. Yang keenam, invertebrata tinggal di seluruh dunia dalam berbagai habitat. Yang ketujuh, tubuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Yang ke-8, tidak memiliki paru-paru untuk respirasi. Yang ke-9, respirasi melalui kulit. Yang ke-10, beberapa jenis invertebrata memiliki exoskeleton keras dari kitin. Yang ke-11, kebanyakan dari mereka memiliki jaringan dengan organisasi sel tertentu. Yang ke-12, kebanyakan dari mereka
bereproduksi secara seksual oleh fusi gamet jantan dan betina. Yang ke-13, beberapa invertebrata seperti spons yang menetap, tetapi sebagian besar organisme adalah motil. Yang ke-14, kebanyakan invertebrata diatur oleh organisme tubuh simetris. Yang ke-15, mereka tidak dapat membuat makanan mereka sendiri atau heterotaf. Ini contoh hewan yang tak bertulang belakang atau invertebrata. Di sini ada cacing tanah, untuk Annelida, untuk Arthropoda ada laba-laba, Cnidaria itu ubur-ubur, Echinodermata itu bintang laut, Mollusca itu siput. Di sini ada contoh Nemathelminthes itu cacing gelang, untuk Palethelminthes itu cacing pipih, dan untuk Porifera itu terumbu karang. Organisasi hewan tingkat tinggi. Hewan tingkat tinggi atau vertebrata adalah hewan bertulang belakang, memiliki struktur tubuh yang jauh lebih sempurna dibandingkan dengan hewan invertebrata. Hewan vertebrata ini terdiri atas kelas Fishes, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Beberapa contoh hewan vertebrata adalah ikan, katak, ular, burung, dan harimau. Ciri-ciri umum hewan vertebrata. Yang pertama, mempunyai kelenjar bundar endoskin yang menghasilkan hormon untuk pengendalian. Lalu yang kedua, susunan saraf terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, bersuhu tubuh panas dan bersuhu tubuh tinggi sesuai dengan kondisi lingkungannya atau poikilothermal. Yang keempat, sistem pernapasan atau respirasi terpirasi dengan paru-paru atau pulmonosum, kulit, dan insang opersulum. Lalu yang kelima, alat pencernaan memanjang mulai dari mulut sampai ke anus yang terletak di sebelah vetran depan dan tulang belakang. Yang keenam, kulit terdiri atas epidermis bagian luar dan endodermis bagian dalam. Yang ketujuh, alat reproduksi berpasangan kecuali pada burung kelenjar kedua kelamin berupa ovalium dan testis menghasilkan sel tubuh dan sel sperma. Lalu sini ada macam-macam hewan vertebrata. Untuk ikan itu ada untuk fishes itu ada ikan, aves itu ada ayam atau bagian burung-burungan. Terus ada mamalia. Di sini ada singa. Terus reptilia. Reptil itu seperti ular. Terus ada amfibi seperti katak. Oke, saya sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman kami yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh penyaji kelompok kami dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sebelum berakhirnya presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Jadi, dari materi yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari ada tidaknya tulang belakang, hewan dibagi menjadi invertebrata dan vertebrata. Jaringan pada hewan dibagi menjadi 4, yaitu jaringan saraf, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan ikat. Organ dibedakan menjadi organ dalam dan organ luar. Terdapat 11 sistem organ pada hewan. Hewan merupakan kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau metazoan. Hewan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu hewan tingkat rendah dan hewan tingkat tinggi. Hewan tingkat tinggi terdiri dari 8 filum, yaitu filum Porifera, Solenterata,
Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelid, Arthropoda, Moluska, dan Echinodermata. Sedangkan hewan tingkat tinggi terdiri dari satu filum, yaitu filum Chordata, yang terbagi menjadi 4 subfilum, yaitu Hemichordat, Urochordata, Cephalochordata, dan Febrata. Febrata merupakan hewan yang mempunyai tulang belakang yang terdiri dari kelas Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai struktur dan organisasi tubuh hewan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyajian materi kami. Saya akhiri dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.